Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Anak-anakku yang solih dan solihah, serta ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada tahun ini masih memberikan kita semua kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Anak-anakku yang solih dan solihah serta ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini Bu Firoh ingin berbagi sedikit cerita tentang salah satu sahabat Rasulullah yang sudah dijamin untuk masuk surga. Beliau adalah Bilal bin Rabah. Anak-anak tahu siapa Bilal bin Rabah? Iya, beliau adalah seorang budak yang akhirnya menjadi muadzin pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah lahir di Habasyah, atau kalau sekarang kita kenal dengan namanya Ethiopia. Beliau adalah putra dari seorang ayah yang bernama Robah dan ibundanya bernama Hamamah. Nah, ibundanya ini seorang budak yang qadarullah kulitnya berwarna hitam. Jadi Bilal selain namanya Bilal bin Rabah juga dikenal sebagai Ibnu Sauda. Ibnu, apa Ibnu? Ibnu artinya anak, Sauda artinya hitam. Jadi anaknya orang yang berkulit hitam, ya begitu. Jadi ada dua julukan ya, namanya Bilal bin Rabah dan juga Ibnu Sauda. Dulu ketika di Habasyah, dia lahir kemudian dibesarkan oleh kedua orang tuanya yang kebetulan dua-duanya juga menjadi seorang budak di Ummul Qura. Mana itu Bu Ummul Qura? Ummul Qura itu adalah Makkah al-Mukarramah. Jadi mereka hidup menjadi budak. Kemudian setelah orang tuanya wafat, orang tua Bilal bin Rabah wafat, akhirnya Bilal diserahkan kepada salah satu seorang pembesar Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf. Dia adalah seorang pembesar Quraisy yang sangat berpengaruh saat itu. Nah, singkat cerita, ketika di awal-awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan agama Islam, berita itu pun sampai kepada telinga Bilal bin Rabah. Dan dia, meskipun dia seorang budak, dengan semangat dia langsung memeluk agama Islam. Pada saat itu belum banyak yang memeluk Islam. Ketika Bilal, meskipun beliau budak, masuk Islam itu yang menjadi pengikut Rasulullah baru sedikit. Istri beliau, yaitu siapa? Istrinya yang pertama? Iya, Khadijah. Kemudian setelah itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada lagi Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada yang budak juga, Ammar bin Yasir. Kemudian Sumayyah. Nah, baru sedikit orang yang masuk Islam, tapi Bilal bin Rabah sudah memantapkan hati untuk menjadi pemeluk agama Islam. Nah, kemudian begitu Bilal bin Rabah sudah masuk Islam, beritanya pun sampai kepada tuannya. Siapa tadi tuannya? Umayyah bin Khalaf. Dia mendengar bahwa Bilal budaknya sudah menjadi pengikut Rasulullah, menjadi Muslim. Nah, panas itu hati siapa? Umayyah itu. Kok bisa ini? Budak saya menjadi pemeluk agama
Islam. Akhirnya dimulailah penyiksaan-penyiksaan terjadi pada diri Bilal bin Rabah. Dalam keadaan telanjang dada, tidak menggunakan pakaian yang atas, Bilal diseret di tengah panasnya pasir yang ada di Makkah. Anak-anak membayangkan tuh, di Makkah itu seperti apa panasnya? Sampai 42 derajat Celcius, atau bisa mungkin lebih panas lagi. Nah, di atas pasir yang begitu panas, badan Bilal bin Rabah yang tanpa pakaian itu diseret. Selain itu juga dicambuk dengan cambuk yang sangat kuat. Selain itu juga di atas pasir badan Bilal ini ditidurkan, kemudian ditimpa dengan batu yang sangat besar. Umayyah bin Khalaf berkata kepada Bilal bin Rabah, "Bilal, ucapkan Lata, Uzza." Namun dari mulut Bilal tidak pernah terucapkan kata-kata Lata dan Uzza. Namun yang keluar adalah Ahad, 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 artinya satu, 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 yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penyiksaan terjadi begitu lama, dan sampailah pada telinga sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Mendengar berita tersebut, Abu Bakar As-Siddiq akhirnya mendatangi Bilal bin Rabah dan juga Umayyah. Kemudian beliau dengan hati yang sangat mantap menyampaikan bahwa Bilal akan saya merdekakan, akan saya beli gitu. Tahu anak-anak berapa harga ya manusia itu dijual? Waktu itu memang manusia itu seperti budak ketika di zaman Rasulullah itu bisa diperjualbelikan. Nah, Bilal dimerdekakan dengan harga 9 uqiyah. 9 uqiyah itu berapa, Bu? 1 uqiyah itu setara dengan 32 gram emas. Berarti kalau 9 uqiyah itu setara dengan 285 gram emas. 285 gram emas. Berapa rupiah itu kalau dirupiahkan sekarang? Sekitar, kalau harga emas 1 gramnya 1.700.000 lah misalnya, itu bisa menjadi 427.500.000. Nah, luar biasa itu harganya yang dibeli oleh Abu Bakar. Padahal Umayyah itu dia mengatakan begini, kamu membeli Bilal dengan harga 9 uqiyah. Padahal jika engkau memberi dengan harga 1 uqiyah pun akan saya berikan ini Bilal kepada Anda. Tapi bagi Umar bin Khattab, bagi Abu Bakar As-Siddiq, jika Bilal dijual dengan harga 100 uqiyah pun pasti Abu Bakar akan membelinya. Itu jadi perbedaannya, perbandingannya. Umayyah begitu menganggap Bilal itu seorang yang sangat kecil, namun Abu Bakar As-Siddiq menganggap Bilal sebagai orang yang sangat luar biasa karena mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang solih dan solihah serta ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, singkat cerita, sahabat Bilal bin Rabah ini selalu mengikuti peperangan yang diadakan dalam Islam, mulai dari perang Badar dan perang-perang selanjutnya yang diikuti oleh Rasulullah. Beliau selalu berada dan mendampingi di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika berjalan kemanapun Rasulullah pergi, pasti Bilal berada di samping Rasulullah, tidak akan pernah jauh-jauh dari beliau karena begitu cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah sudah wafat, sahabat Bilal bin Rabah tetap begitu mencintai beliau. Namun ada perbedaan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, maka saat itu dia sudah tidak bersedia untuk menjadi
muadzin kembali. Kenapa begitu, Bu? Kenapa sudah tidak bisa menjadi muadzin lagi? Karena dia mengucapkan atau dia mengatakan bahwa aku adalah muadzin Rasulullah, dan ketika Rasulullah tidak ada, maka aku bukan muadzin siapa-siapa lagi. Itu yang dikatakan oleh Bilal. Ini sangat wajar sekali disampaikan oleh Bilal karena beliau begitu mencintai Rasulullah. Dan akhirnya ketika Rasulullah sudah wafat, Bilal sudah tidak mau berada lagi di Madinah. Beliau kemudian pergi ke Syria, jauh sekali dari Madinah. Suatu saat Bilal bin Rabah kembali berkunjung ke Madinah, bertemu dengan cucu-cucu Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Cucu beliau Hasan dan Husain begitu rindu dengan suara azan dari Bilal bin Rabah. Bahkan mereka berdua meminta, "Wahai paman, lantunkan azan untuk kami." Akhirnya Bilal bin Rabah melantunkan azan kembali, dan penduduk Madinah saat itu merasa kaget. Suara yang sudah begitu lama mereka tidak dengar, saat itu mereka dengar kembali. Suara Bilal yang begitu lantang, keras dan lembut mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut hingga sampai pada lafal wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada lafal tersebut Bilal sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan azannya, karena di situ ada lafal wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau Muhammad utusan Allah. Hanya sampai pada lafal itu dan Bilal tidak bisa melanjutkan kembali azannya. Dan itu adalah azan yang terakhir yang Bilal lantunkan. Setelah itu beliau sudah tidak mau lagi untuk mengumandangkan azan. Anak-anakku yang solih dan solihah serta ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, demikian tadi kisah dari seorang sahabat Rasul yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekarang ini terompah dari Bilal bin Rabah pun sudah ada di surga. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil manfaat atau ibroh dari kisah Bilal bin Rabah adalah: satu, mari kita menjadi orang-orang yang teguh dalam mempertahankan keimanan kita. Jadi ketika kita sudah percaya bahwa Allah itu satu, kemudian kita percaya bahwa Islam adalah agama kita, kita mempunyai Rasul, kita mempunyai kitab, dan kita percaya pada hari akhir, qada dan qadar Allah, maka pegang teguhlah itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian selain memperteguh keimanan, juga kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam berislam. Dua, yang pertama adalah memegang teguh keimanan, dan yang kedua adalah menjadi pribadi yang ikhlas. Kafaituhuna, Bu Firoh cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Bu Firoh sampaikan bisa bermanfaat untuk Bu Firoh sendiri dan juga untuk anak-anak dan juga ayah bunda di rumah. Sampai di sini, sampai bertemu kembali di Ramadan selanjutnya. Bu Firoh akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.